Bagaimana kabar hari ini? Kalau semua baik, semua sehat, sehingga kita bisa melakukan proses pembelajaran dengan baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama. Silakan Bu Dit berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dengan doa selesai. Nah, baik. Tujuan kita berdoa tadi supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Begitu juga kita berdoa mengucapkan syukur kehadapan Ida Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat perkenan beliau kita bisa berkumpul di sini melakukan proses pembelajaran dan bisa belajar dalam keadaan yang sehat. Pak Guru absen dulu, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Siapa aja? Kalista lagi? Renita lagi? 2 orang aja ya? Ya, Kalista dia sakit, Renita dia izin ya. Jadi selain itu semuanya hadir ya. Baiklah anak-anak, karena yang tidak hadir hanya 2 orang dan yang hadir 30 orang. Sekarang kita lanjutkan dengan tepuk PPK. Siapa yang mau minta PPK? Ya, Kevin belum pernah maju, silakan Kevin untuk PPK. Dan salam PPK. Nah, silakan anak-anak berdiri ya. Tepuk PPK dan salam PPK. Di dalam tepuk PPK dan salam PPK terdapat karakter-karakter yang harus anak-anak laksanakan, yang harus anak-anak kuasai di era zaman sekarang ini. Ya, sekarang Pak Aja anak-anak menyanyikan salah satu lagu wajib, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Karena lagunya ini tidak lagu yang dengan tempo yang cepat, jadi anak-anak jangan nyanyinya teriak-teriak ya, nyanyinya dengan penuh perasaan. Anak-anak harus menghayati lagunya. Sekarang Pak putarkan lagunya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kita nyanyikan bersama-sama ya, silakan ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Tujuan anak-anak menyanyikan lagu nasional supaya rasa nasionalisme anak-anak semakin tinggi terhadap negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti lagu tadi, satu nusa, satu bangsa. Kita ini adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu satu negara, satu bangsa Indonesia.
Ya, dan juga satu bahasa. Nah, hari ini anak-anak akan Pak Guru ajak untuk mempelajari tentang belajar tentang perilaku manusia yang mencemari lingkungan. Jadi perilakunya sekarang apa-apa saja yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Dan yang kedua, anak-anak akan belajar tentang pekerjaan sebagai petani. Tugas-tugas petani itu apa saja? Nanti kita akan belajar. Nah, hari ini Pak Guru ingin bertanya kepada anak-anak. Baiklah anak-anak, pertanyaannya, mengapa kelestarian dan keseimbangan alam sangat penting? Akan menjawab anak-anak. Ya silakan Abang. Karena kalau alam tidak seimbang, kehidupan ini akan tidak berjalan baik. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Anda tadi. Kita itu harus menjaga keseimbangan alam. Apabila keseimbangan alam itu tidak terjaga, maka kehidupan makhluk hidup di dunia ini tidak bisa berjalan dengan baik. Kita sebagai manusia diberikan pikiran oleh Tuhan, kitalah yang wajib menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Apabila alam ini bisa lestari, bisa seimbang, maka kehidupan dunia ini akan bisa berlangsung dengan baik. Paham anak? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Tadi sudah Pak Guru sampaikan, apabila keseimbangan alam itu tidak terjaga, maka kehidupan makhluk hidup itu tidak bisa berjalan dengan baik. Sekarang Pak Guru akan menampilkan sebuah video yang berisi tentang perilaku manusia yang dapat merusak alam atau merusak keseimbangan alam. Silakan anak perhatikan ya. Halo guys, selamat datang di konten terbaru Popstar. Sebelum nonton video, Perhatikan videonya. klik subscribe, like, dan share ke seluruh teman-teman kalian ya. 4 fakta kegiatan manusia yang dapat merusak lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu memelihara, menangani, dan menjaga lingkungan tempat kita hidup. Akan tetapi, terkadang banyak kegiatan yang kita lakukan baik sengaja ataupun tidak yang merusak lingkungan sekitar kita. Kegiatan apa saja yang dapat merusak lingkungan? Yang pertama, tidak mengolah sampah dengan baik. Setiap hari kita dapat menghasilkan sampah. Namun, apabila sampah tersebut tidak diolah, maka akan menjadi sangat menumpuk. Dan tumpukan sampah akan sangat berbahaya untuk kehidupan manusia karena dapat menjadi sumber berbagai penyakit. Yang kedua, mencemari udara. Kamu mungkin sering melihat sebuah pemandangan pabrik-pabrik besar yang mengeluarkan asap dari cerobong-cerobongnya. Asap yang dikeluarkan dari cerobong pabrik tersebut dapat menimbulkan polusi di lingkungan sekitar dan mengotori udara di bumi. Udara akan menjadi berbau dan tidak segar lagi untuk dihirup oleh manusia dan makhluk hidup lain. Yang ketiga, mengotori sungai. Tanpa kalian sadari, mungkin kalian pernah membuang sampah di sungai. Sungai akan menjadi kotor dan juga tidak indah lagi untuk dipandang. Sungai yang sudah tercemar kotoran tentu dapat menimbulkan masalah terhadap ekosistem di dalamnya. Orang-orang yang membuang sampah ke sungai juga ikut andil dalam membuat air sungai menjadi kotor. Dengan membuang sampah ke sungai akan memiliki dampak yang cukup besar, salah satunya menimbulkan bencana banjir yang dapat merugikan kehidupan. Yang terakhir, memburu hewan-hewan langka. Demi kepentingan manusia, terkadang hewan-hewan tertentu banyak diburu secara liar. Hal ini dapat menyebabkan beberapa jenis hewan menjadi langka, bahkan dapat menjadi punah. Berikut ini beberapa hewan yang diburu liar oleh manusia dan terancam punah. 1. Panda yang lucu. Panda yang berkarisma itu merupakan salah satu hewan yang paling populer. Sayangnya, saat ini panda sudah semakin langka. Panda dapat ditemukan di Cina. Dan saat ini di seluruh dunia jumlahnya sudah semakin sedikit dan tidak lebih dari 1.600 ekor. 2. Harimau yang gagah. Harimau memang hewan yang sangat gagah. Kulitnya sangat indah untuk dilihat. Oleh karena itu, harimau banyak diburu oleh manusia. Dan akhirnya, harimau sekarang menjadi salah satu
menjadi salah satu hewan langka yang terdapat di bumi. 4. Penyu si hewan kuno. Penyu telah menjelajah samudra selama lebih dari 100 juta tahun. Oleh karena dagingnya yang enak, telurnya yang juga dapat dimakan, dan cangkangnya yang bagus, penyu banyak diburu oleh manusia. Akibatnya sekarang penyu menjadi hewan yang langka. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Baiklah anak-anak, itu tadi sudah Pak Guru tampilkan video perilaku manusia yang dapat mencemari lingkungan, yang dapat merusak keseimbangan alam. Di video itu, apa yang anak perhatikan tadi? Tentang apa tadi? Anak-anak, ya karena Memburu hewan memburu hewan langka. Ya, itu Membuang sampah sungai. membuang sampah ke sungai. Merusak polusi udara, Pak. Ya, membuat polusi udara dengan membakar sampah. Ya, mencemari udara dengan adanya polusi-polusi yang diakibatkan oleh pabrik-pabrik. Ya, Mencemari alam dengan sampah. ya, ada banyak sampah mencemari alam dengan sampah. Di video tadi itu memperlihatkan perilaku manusia yang dapat merusak lingkungan, yaitu membuang sampah sembarangan. Ada yang membuang sampah ke sungai, ada yang membuang sampah ke danau, ada yang membuang sampah ke laut. Ada juga manusia yang membakar sampahnya, padahal sampah itu tidak boleh dibakar karena dapat mengakibatkan polusi bagi lingkungan sekitarnya dan dapat merusak paru-paru. Dan juga di sana terlihat apa tadi? Ada asap pabrik. Asap pabrik juga dapat merusak lingkungan, di mana polusi udaranya dapat mencemari udara di sekitar pabrik tersebut. Setelah itu ada yang disebut dengan memburu hewan langka. Hewan langka itu jika terus diburu maka dia bisa menjadi punah. Kalau salah satu saja ada hewan yang punah akan merusak ekosistem. Jika ekosistem itu rusak, maka dapat mengganggu keseimbangan alam. Apakah itu keseimbangan di hutan, apakah itu di laut, dan lain sebagainya. Karena itu bisa merusak keseimbangan alam atau keseimbangan ekosistem yang ada di hutan, baik itu di laut atau di dunia ini. Ya, ada pertanyaan anak? Tidak. Di bahan ajar anak-anak juga sudah Pak Guru buat. Di sana ada yang pertama, selain yang ada di video tadi, di bahan ajar juga Pak buat, yaitu membuang air cucian atau pakaian ke tanah. Jadi membuang air limbah langsung ke tanah itu dapat mencemari tanah dan juga mencemari air tanah. Di tanah ini kan ada air, anak. Di air bawah tanah itu, jika kita membuang limbah ke tanah maka akan mencemari air bawah tanah. Yang kedua adalah menggunakan banyak deterjen. Deterjen itu juga dapat mencemari lingkungan karena masuk ke got-got dan langsung masuk ke sungai menuju laut, dan itu juga dapat mencemari lingkungan. Yang ketiga, membuang sampah ke sungai. Itu sudah jelas-jelas apabila membuang sampah ke sungai itu dapat menyebabkan penyumbatan jalur air. Kalau jalur air sudah tersumbat, apa yang terjadi anak-anak? Ya, akan terjadi banjir. Nah, itu oleh sebab itu kita sebagai manusia harus menjaga alam ini dengan tidak membuang sampah ke sungai atau tidak membuang sampah ke got-got atau ke sumber ke aliran air, ya. Ke aliran air seperti sungai, seperti got, karena dapat menyumbat aliran tersebut dan bisa menyebabkan banjir. Itulah tadi perilaku manusia yang dapat mencemari lingkungan atau mencemari alam. Anak-anak, apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Pak, Ya, ada. di Denpasar ada banjir, Pak? Ya, pertanyaannya ada, apakah di Denpasar ada banjir? Ada. Di Denpasar itu waktu ini karena hujan yang sangat deras bisa mengakibatkan banjir. Kenapa bisa banjir? Seperti yang Pak katakan tadi, karena ada pencemaran lingkungan, di mana di got-got yang ada di Denpasar dan juga sungai-sungai yang ada di Denpasar, ada orang yang membuang sampahnya ke got dan ke sungai yang menyebabkan air got dan sungai itu tersumbat sehingga menyebabkan banjir. Jadi
yang menyebabkan banjir tadi itu selain perilaku manusia yang membuang sampah ke got dan sungai, juga resapan air hujan atau air tanah di Denpasar itu berkurang akibat dari banyaknya pembangunan seperti pembangunan rumah, pembangunan ruko dan lain sebagainya. Jadi resapan air itu berkurang sehingga itu yang menyebabkan di Denpasar itu ada banjir. Nah, bagus pertanyaan dari Anda, bagus sekali. Ada yang ingin bertanya lagi anak-anak? Ya, tidak ada. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, lalu lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, anak-anak perhatikan. Nah, itu gambar apa anak-anak? Gambar apa anak-anak? Ya, petani menanam padi. Apakah petani itu salah satu pekerjaan? Ya. Pekerjaan bagaimana? Pekerjaan yang menghasilkan barang berupa tanaman padi. Ada yang orang tuanya bekerja sebagai petani? Ada? Ada anak-anak? Ada? Tidak ada ya, karena kalian semua tinggal di kota, jadi orang tuanya tidak ada yang bekerja sebagai petani. Kira-kira apa sih kegiatan yang dilakukan oleh petani anak-anak? Ya, yang ingin menjawab berdiri. Pak tunjuk dulu berdiri. Pak tunjuk dulu baru berdiri. Pak tunjuk dulu ya. Coba Gungde berdiri dulu berdiri. Pak Gungde? Membajak sawah. Membajak sawah. Ya, silakan dulu. Silakan Kirana berdiri. Menanam padi. Menanam padi. Bapak. Silakan Arta berdiri. Menyiram secara rutin. Menyiram secara rutin. Siapa lagi? Ya. Memberi pupuk. Memberi pupuk. Diana? Membajak sawah. Membajak sawah. Memanen padi. Memanen padi. Lagi? Menyiapkan lahan. Menyiapkan lahan. Lagi? Menanam bibit. Menanam bibit, betul. Jadi siapa? Menanam padi. Menanam padi. Ya, sudah. Menjaga tanaman dari hama. Ya, Guntra menjaga tanaman dari hama. Yang terakhir, akan berdiri. Mengusir burung agar tidak rusak padi. Ya, mengusir hama dari padi tersebut. Ya, dari pertanian. Baiklah, apa yang Pak Guru tanyakan semuanya hampir benar. Ya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh petani itu benar sekali. Apa yang kalian sampaikan. Jadi anak-anak, petani itu adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang pertama itu adalah menghasilkan tanaman padi. Selain padi ada juga tanaman-tanaman palawija yang lain. Apa yang terjadi jika tidak ada petani? Kita tidak akan bisa makan nasi. Iya betul. Si mati nasi. Siapa yang menanam? Kalau tidak akan padi betul. Kata Arda, kita bisa kelaparan. Oleh sebab itu kita harus kita harus memuliakan pekerjaan petani. Kelihatannya saja seperti ini ya, seperti gambar ya, bekerja di tepi sawah, kotor-kotoran dengan lumpur. Tetapi pekerjaan ini pekerjaan yang paling berjasa. Karena tanpa beliau, tanpa petani itu kita tidak bisa makan nasi. Selain petani padi, ada juga petani buah-buahan, petani sayur-sayuran, petani palawija. Kalau tidak ada petani, kita tidak bisa makan buah, tidak bisa makan sayur, tidak bisa makan nasi, tidak bisa makan apa lagi? Tidak bisa makan kacang hijau, kan itu. Kacang hijau kan petani juga buat. Yang menanam ya, bukan buat yang buat ke tukang, tapi petani itulah yang menanam. Sehingga terjadilah tumbuhlah seperti tadi barang-barang konsumsi yang kita konsumsi seperti padi, kacang hijau, injil, ketan dan lain sebagainya. Jadi itulah anak-anak pekerjaan sebagai petani dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh petani. Sekarang Pak tampilkan apa yang kalian sampaikan, yang kalian sampaikan tadi benar sekali. Tugas-tugas petani itu yang pertama adalah menyiapkan lahan. Jadi sebelum petani itu bertani, petani itu akan menyiapkan lahan dulu. Misalnya, di mana dia akan bertani? Apakah di sawah? Apakah di kebun? Kalau di sawah pasti dia menanam padi. Kalau di kebun dia menanam apa?
bisa menanam buah, menanam sayur-sayuran, ya, menanam umbi-umbian, dan sebagainya. Setelah menyiapkan lahan, petani itu apa? Menyiapkan bibit. Setelah bibitnya ada, baru menanam bibit. Setelah menanam bibit, menyiram secara rutin. Kalau tanaman padi itu tidak disiram, tetapi dialiri dengan irigasi, dialiri dari air telabah, kalau bahasa Balinya air got itu ya. Bahasa Indonesianya ya dari selokan yang ada jernih. Itu irigasi itu dialiri menuju ke sawah. Kalau kita menanam di kebun, baru kita siram, seperti menanam buah-buahan, cabai, perlu kita siram. Tetapi kalau di sawah, pengairannya menggunakan irigasi. Kalau di Bali disebut dengan apa? Disebut dengan subak. Pernah dengar kata subak? Ya, pertanian di Bali terkenal dengan subak, yaitu pengaliran irigasi sawahnya itu yang sangat adil, disebut dengan subak. Setelah disiram, diberi pupuk. Tujuannya apa? Supaya tanaman itu bisa tumbuh besar. Kalau ingin berbuah, supaya cepat berbuah, supaya cepat besar, supaya cepat menghasilkan. Yang kelima, menjaga tanaman dari hama. Contohnya tanaman padi, anak-anak itu hamanya banyak. Apa saja kira-kira? Tikus, apa lagi? Burung pipit, apa lagi? Ya, bisa juga. Apa namanya? Belalang. Ya, itulah hama-hama dari tanaman padi. Kita perlu menjaga tanaman padi itu dari hama supaya tanaman padinya dapat tumbuh dengan baik. Contohnya tadi, keong ya, atau bekecot itu dapat merusak batang dari tanaman padi. Kalau tikus juga sama, bisa merusak padinya. Setelah itu ada burung pipit. Burung pipit suka sekali memakan biji-biji yang baru tumbuh dari padi. Biji-biji yang baru tumbuh itu dimakan oleh burung pipit sehingga tidak bisa menjadi beras. Sudah kosong isinya. Itulah hama-hama itu perlu dibasmi atau dilawan ya, sehingga tanaman padi itu bisa tumbuh dengan baik. Yang terakhir apa? Memanen. Setelah ditanam, disiram, diberi pupuk, sekarang sudah besar, maka saatnya petani itu memanen hasilnya. Kalau petani padi memanen padi, kalau petani buah memanen buah, petani sayur memanen sayur. Tidak ada petani yang menanam tidak dipanen, itu rugi nanti. Setelah menanam padi, menanam buah-buahan, pasti langsung nanti setelah waktunya pasti akan dipanen, dijual ke pasar atau dikonsumsi sendiri. Pernah anak-anak melihat petani memanen padi? Pernah? Jadi karena di pasar ini sudah jarang sawah, sulit sekarang melihat petani yang memanen padi. Kalau dulu Pak Guru waktu kecil di pasar ini masih banyak sawahnya. Sepulang sekolah, Pak Guru pasti ke sawah melihat orang memanen padi. Setelah memanen padi, sawahnya itu pasti akan ulang lagi, menyiapkan lahan lagi petaninya, di traktor namanya, dibajak. Setelah dibajak itu Pak Guru langsung terjun ke sawah. Untuk apa? Mencari belut ya. Kalau sawahnya dibajak itu belutnya pasti banyak keluar dia. Nah seperti itu. Jadi itulah anak-anak tugas-tugas petani yang dilaksanakan oleh petani untuk mendapatkan hasil pertaniannya. Ada yang bertanya anak-anak mengenai tugas-tugas petani? Ada yang bertanya? Tidak ada. Baiklah anak-anak, kalau tidak ada yang bertanya lagi, Pak Guru akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Tapi sebelum itu, Pak Guru akan ajak anak-anak untuk melakukan ice breaking, yaitu melakukan tepuk sukses. Ya, silakan anak-anak berdiri semuanya. Ada ke depan anak-anak. Nah, ada ke depan. Kita mulai ya. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, sukses. Udah lagi sekali anak-anak, lagi sekali supaya kita tambah semangat. Kita ulang lagi sekali ya. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di
sudah semangat, sekarang anak-anak Pak Guru bagi menjadi beberapa kelompok. Karena tadi kita belajar tentang petani dan pertanian, jadi kelompoknya tentang tanaman yang berkaitan dengan tanaman yang ada di sawah dan juga di kebun. Ini kelompok tanaman padi, kelompoknya Kirana, kelompoknya ada kelompok jagung. Ya, kelompoknya itu kelompok ketan, Asep kelompok ubi. Ya, akan kelompok ketela itu kelompok sayuran. Ya. Baiklah anak-anak, karena Pak Guru sudah membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok dan juga memberikan nama kelompoknya. Ada 6 kelompok ya. Sekarang Pak Guru akan bagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Nah, silakan dikerjakan ya LKPD-nya, lembar kerja mustahilinnya. Baiklah anak-anak, LKPD lembar kerja mustahilinnya sudah Pak Guru bagikan. Silakan anak-anak mengerjakannya dengan kelompok masing-masing. Silakan anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya, menjawab pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Ya, silakan anak diskusikan dengan kelompoknya. Oke, yang lain. Nah, diskusinya jangan diskusi yang lain. Ya baiklah ada. Ya benar sekali yang disebutkan tadi. Yang pertanyaannya kan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh petani. Yang pertama menyiapkan lahan, menanam bibit, menyiram secara rutin, memberi pupuk dan menjaga tanaman dan terus sekalian. Nanti kelompok maju ke depan ya, presentasikan ke depan ya. Dan panen nanti kelompok maju ke depan, presentasikan ya. Presentasikan apa yang sudah kamu buat tadi. Ya. Coba lihat Kirana, karena kamu suruh membuat kegiatan sehari-hari yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Ya betul sekali. Kamu membakar sampah ya, membuang sampah ke sungai. Ya betul sekali, itu adalah kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Nanti kelompok maju ke depan ya, karena presentasikan. Ya ini juga gambar orang mencuci dengan deterjen yang banyak, apakah dapat mencemari lingkungan? Ya benar sekali dapat, karena air deterjen dapat mencemari lingkungan dan mencemari air tanah. Betul sekali. Ya.
maju ke depan ya, karena ya. Silakan diskusi lagi dengan kelompok. Ya. Ya, kamu duduk. Baiklah anak-anak, Pak lihat tadi diskusi kelompoknya sudah bagus sekali dan LKPD-nya sudah Pak lihat masing-masing kelompok sudah berhasil menyelesaikan LKPD yang Pak Guru berikan. Sekarang saatnya ada beberapa kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi anak-anak yang tertuang dalam LKPD. Yang pertama coba kelompoknya Suwita. Silakan maju ke depan. Bapak apa namanya? Kelompok Pak Padi ya. Silakan ke depan. Perkenalkan dulu nama kelompoknya dan nama kalian masing-masing, baru sampaikan hasil diskusi yang sudah kalian buat tadi. Hai teman-teman, saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Saya dari kelompok Padi. Dan yang di sebelah saya ada teman saya yang bernama Panji, Beta, Anggi, dan Dian. Saya akan mempresentasikan LKPD yang saya buat dengan teman kelompok saya. Apakah kegiatan pada gambar dapat mencemarkan lingkungan? Ya, kegiatan pada gambar itu orang ngapain di gambar itu? Orang mencuci pakaian dengan deterjen. Kalau dengan apa namanya Kirana? Silakan namanya Kirana. Ya Kirana apa namanya? Dapat, karena air deterjen dapat mencemari lingkungan seperti mencemari tanah dan air tanah. Ya. Berikutnya. Adakah kegiatan sehari-hari lainnya yang menyebabkan pencemaran lingkungan? Ada, seperti membakar sampah dan membuang sampah ke sungai. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, itu tadi jawaban yang sudah dibuat oleh kelompok Padi. Apakah benar jawaban yang dibuat oleh kelompok Padi? Ada yang salah? Ada yang berbeda jawabnya dengan kelompok Padi? Tidak ada yang berbeda? Itu benar ya? Itu tadi presentasi dari kelompok Padi sudah bagus sekali. Sekarang kita berikan tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Berikan tepuk tangan semuanya. Oke. Silakan duduk di sana. Dah, itu cukup. Tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok Padi. Selanjutnya, baiklah anak-anak, itu tadi penampilan dari kelompok Padi sudah bagus sekali mempresentasikan LKPD-nya. Untuk selanjutnya yang mempresentasikan LKPD dari kelompok Jagung, silakan maju. Jagung kelompoknya ada. Perkenalkan dulu nama kelompoknya, baru nama kelompok masing-masing. Baiklah anak-anak, sekarang anak-anak dengarkan penampilan dari kelompoknya Arda menyampaikan hasil diskusinya. Silakan Arda. Hai teman-teman, saya dari kelompok Jagung dan saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Arda, ini Bayu, ini Ardita, dan ini Nada. Saya akan menyampaikan hasil diskusi saya. Apa saja tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh petani? Yang keras atau yang keras? 1. Menyiapkan lahan, 2. Menanam bibit, 3. Menyiram secara rutin, 4. Memberi pupuk, 5. Menjaga tanaman dari hama, 6. Memanen. Ya, jadi itulah tugas-tugas dari petani yang sudah disampaikan oleh kelompok Jagung. Yang pertama apa Arda? Menyiapkan lahan. Yang kedua apa? Menanam bibit. Yang ketiga?
menyiram secara rutin atau memberikan air, pengairan. Yang keempat, memberi pupuk. Yang kelima, menjaga tanaman dari hama. Yang keenam, panen. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh kelompok jagung. Coba kalian tanggapi apa yang disampaikan oleh kelompoknya Arda. Anak-anak, apakah benar apa yang disampaikan oleh kelompoknya Arda? Benar. Ada yang salah atau yang keliru jawabannya? Anak-anak, kalau sudah benar apa yang disampaikan oleh kelompok jagung, tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Sekarang mari kita berikan tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sekarang berikan tepuk tangan untuk kelompok jagung. Ya, silakan duduk. Baiklah anak-anak, demikian tadi sudah disampaikan hasil LKPD-nya oleh kelompok padi dan kelompok jagung, dan hasil diskusinya sudah bagus sekali. Jawabannya juga sesuai dengan pertanyaan yang ada di LKPD. Sekarang anak-anak, Pak Guru aja untuk menyimpulkan pelajaran apa saja yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini. Ya, ada berdiri ada. Apa ada? Ya, tadi kita sudah belajar tentang tugas-tugas bekerja sebagai petani. Apa lagi? Berdiri. Tiara, Tiara. Coba berdiri. Bayu, apa lagi Bayu? Ya, cara melestarikan alam, betul sekali. Jadi tadi kita sudah belajar tentang bagaimana cara melestarikan alam dan perilaku manusia yang merusak keseimbangan alam, dan juga tugas-tugas sebagai petani. Untuk menambah ingatan anak-anak mengenai pelajaran hari ini, Pak Guru akan membagikan soal evaluasi. Anak-anak akan mengerjakan, memberikan waktu 10 menit untuk mengerjakan soal evaluasi yang Pak Guru bagikan. Baiklah anak-anak, sekarang Pak Guru akan bagikan soal evaluasinya. Kerjakan sendiri, tidak boleh berdiskusi karena ini soal evaluasi. Ya. Silakan anak-anak kerjakan soal evaluasinya. Pak berikan waktu 10 menit ya. Ya, silakan anak-anak mengerjakan soal evaluasinya dengan baik. Tidak boleh berdiskusi. Buat nama, kelas, nomor absen. Daerah tempat tinggal Adi sering terjadi longsor. Adi tinggal di daerah. Apakah sudah selesai anak? Ya, karena Pak lihat sudah banyak yang selesai menjawab soal evaluasinya. Silakan anak-anak mengumpulkan soal dan jawabannya ke depan. Nggak usah berebut mengumpulkan semuanya. Sudah ngerti ya?
Baiklah anak-anak, hasil evaluasi anak-anak sudah Pak Guru periksa dan hanya ada 2 orang yang remedi sama seperti kemarin. Dan apa-apa, walaupun ada yang remedi, nanti bisa Pak Guru berikan soal remedi nanti, soal remedial supaya bisa mencapai KKM. Selain 2 orang itu, semua anak-anak sudah melampaui KKM nilainya, sudah bagus. Karena tidak banyak yang remedi, Pak anggap anak-anak sudah memahami materi yang Pak Guru ajarkan. Nah anak-anak, sekarang Pak Guru bertanya, kira-kira dari materi yang tadi, materi yang mana yang paling anak-anak sukai? Ya katakan, ya. Gimana? Tugas-tugas petani, bagus. Lagi? Tugas-tugas petani juga sama. Ada sama? Coba berdiri, Sastra. Selain itu, tentang apa? Kalian bisa tahu tentang apa? Tentang pencemaran, ya pencemaran udara atau pencemaran lingkungan. Kita berdiri apa kita? Ya betul, tentang pencemaran lingkungan. Jadi dari materi yang mana yang kalian tidak sukai? Ada materi yang tidak kalian sukai? Ada. Semua kalian sukai materinya? Ya. Kalau begitu, Pak Guru bertanya sekarang, apakah anak-anak senang pada hari ini? Kalau kalian senang, coba tunjukkan senyum manis anak-anak. Silakan senyum. Ya. Oke. Nah, karena tadi sudah Pak Guru menyampaikan materi, anak-anak sudah berdiskusi dengan kelompok, sudah mengerjakan LKPD, sudah mengerjakan evaluasi. Hari ini Pak Guru akan mengajak anak-anak kembali menyanyikan lagu daerah, yaitu lagu Miyong Miyong. Baiklah anak-anak, sekarang perhatikan videonya. Pak Guru akan menampilkan video lagu Miyong Miyong. Kita nyanyi bersama-sama ya. Kita nyanyinya pelan-pelan aja. Asal tidak ada. Kure
Boleh. Meong aleja bikore, bikor gade gade, kue koko mako, karang besar merusure. Meong aleja bikore, bikor gade gade, kue koko mako, karang besar merusure. Ya. Baiklah anak-anak, cukup sedikit dulu lagu daerahnya, lagu Meong Meong. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang Pak Guru ajarkan anak-anak? Tidak ada? Baiklah, kalau tidak ada, mari kita akhiri proses pembelajaran hari ini dengan berdoa kembali. Silakan Kirana berdoa. Berdiri, Kirana berdiri. Teman-teman, mari kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, demikian tadi kita sudah mengakhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa kembali. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Semua anak-anak ini adalah anak yang hebat. Mari kita tutup dengan Paramo Santi. Asana. Paramo Santi.